Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis menggunakan metode PLSM, moderator analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan yang dimoderasi oleh kepercayaan. Oke, untuk datanya seperti ini, dengan data total 84 sampel. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Smart PLS, di project, name. Untuk name-nya saya beri nama MRA, puas MRA. Untuk import data dan enaknya di Smart PS 4 ini kita bisa import data dari data Excel. Di sini kita pastikan missingnya 0 semua. Jika sudah aman, klik import, back, dan create model. Model tipenya PLSM. Modelnya ini terserah bisa dinamain saja. Oke, untuk yang pertama yaitu menggambar terlebih dahulu. Gambar seperti ini. Variabel yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Dimensi pertama yaitu keandalan. Dimensi yang kedua yaitu integritas, dan dimensi yang ketiga yaitu kompetensi. Dan variabel selanjutnya yaitu variabel loyalitas pelanggan. Nah, berhubung ini second order, maka kita blok semua indikator pada variabel kepercayaan. Lalu kita tarik. Nah, jika sudah dimasukkan semua, kita rapikan terlebih dahulu. Untuk gambarnya saya buat seperti ini. Ini dirapikan saja ya teman-teman, bebas gambarnya seperti apa. Oke. Jika sudah, yang ini kita hide terlebih dahulu. Ini arahnya keluar. Nah, oke. Untuk connect-nya sendiri, kepuasan pelanggan ke loyalitas pelanggan, kepercayaan memoderasi antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Untuk dimensi di setiap variabel kepercayaan, ini arahnya masuk karena bersifat formatif. Jika sudah seperti ini, kita lanjut langkah kedua, yaitu LSM algorithm. Klik calculate. Nah, untuk uji yang pertama yaitu uji outer loading. Ya, klik matrix. Nah, disclaimer terlebih dahulu, untuk variabel yang memiliki dimensi kepercayaan, cara membacanya dilihat dari kolom variabel dan dimensi. Jika data hijau-hijau maka valid, jika datanya merah hijau juga dapat dikatakan valid. Dan di sini saya menggunakan cutoff di angka 0,6. Namun jika penelitian lanjutan bisa menggunakan cutoff di angka 0,7. Oke, kita mulai saja yang pertama di sini kita lihat semua indikator di variabel kepuasan pelanggan memiliki nilai lebih dari 0,6, yang mana maka data dapat dikatakan valid. Lalu selanjutnya, eh, semua indikator di variabel loyalitas pelanggan juga memiliki nilai lebih dari 0,6, maka data dapat dikatakan valid. Nah, untuk dimensi keandalan, memiliki nilai lebih dari 0,6, maka data dapat dikatakan valid. Nah, untuk dimensi integritas dan kompetensi, meskipun nilai di kolom variabelnya kurang dari 0,6, namun nilai di kolom dimensinya ini memiliki nilai lebih dari 0,6, maka data juga dapat dikatakan valid. Oke, seperti itu. Lanjut uji yang kedua yaitu diskriminan validity. Sini saya menggunakan cross loading.
Kita lihat terlebih dahulu. Untuk yang indikator loyalitas pelanggan terlebih dahulu. Nah, ini dikatakan valid karena memiliki nilai cross-loading lebih besar dibandingkan dengan cross-loading variabel lain, yaitu variabel kepuasan pelanggan dan kepercayaan. Maka data dapat dikatakan valid. Untuk variabel kepercayaan juga sama, dikatakan valid karena memiliki nilai cross-loading lebih besar daripada variabel lain, maka data dapat dikatakan valid. Lalu untuk eh, indikator kepuasan pelanggan, di sini semua kecuali X4 ini dikatakan valid karena memiliki nilai cross-loading lebih besar dibandingkan dengan nilai cross-loading variabel lain, loyalitas pelanggan dan kepercayaan. Maka maka dari itu X4-nya ini tidak valid. Maka bisa kita hapus cara dengan edit, delete, dan X4-nya kita delete. Lalu lanjut interpretasi uji yang selanjutnya, yaitu uji reliabilitas. Constructability overview. Nah, di sini kita lihat di Chromebase Alpha dan Composite Reliability. Pada masing-masing variabel ini menunjukkan nilai lebih besar daripada 0,7 dan ditandai dengan warna hijau. Artinya, seluruh konstruk dalam penelitian telah memenuhi uji asumsi reliabilitas atau sudah lolos, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan adalah reliable atau konsisten dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Lalu selanjutnya uji underscore review. Nah, di sini kita lihat pada variabel dependennya atau variabel loyalitas pelanggan. Di sini menunjukkan nilai 0,628, yang mana ini lebih besar daripada 0,5. Artinya, kepuasan pelanggan ini mampu menjelaskan loyalitas pelanggan sebesar 62,8%, yang dimana 62,8% ini termasuk dalam kategori model yang moderat atau sedang, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Lanjut langkah yang ketiga yaitu bootstrapping. Sini one tile. Nah, di sini kita lihat pada nilai p-value dan original sampel atau koefisiennya. Kita mulai dari H1-nya terlebih dahulu, yang ini. Untuk H1-nya yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil analisis dari pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan menunjukkan nilai p-value 0,013, yang mana ini kurang dari 0,05 dan koefisien yang menunjukkan arah positif 0,227, sehingga hipotesis 1 diterima, yang membuktikan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, yang artinya semakin tinggi kepuasan pelanggan, maka semakin tinggi pula loyalitas pelanggannya. Lalu kita lanjut untuk hipotesis yang kedua, yang ini. Untuk H2-nya sendiri, kepercayaan memperkuat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil analisis di sini menunjukkan nilai p-value 0,03, maaf 0,039, yang mana ini lebih kecil daripada 0,05, dan koefisiennya menunjukkan angka negatif 0,-0,118, sehingga hipotesis 2-nya ditolak. Artinya, kepercayaan tidak mampu memoderasi hubungan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.